Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua kawan-kawan? Welcome back to my YouTube channel. Sudah lama kita nggak buat konten. Hari ini saya akan menceritakan tentang proses pembuatan cafe saya. Seperti yang teman-teman sudah lihat dari thumbnail tersebut, bermula dari modal 200.000 hingga bisa membuat cafe popcorn terbesar yang ada di Kota Pekanbaru. Bila teman-teman penasaran bagaimana proses pembuatannya, tonton proses pembentukan cafe tersebut, dan di akhir video juga saya akan menjelaskan tentang sedikit bagaimana proses manajemen ketika kita mulai berbisnis untuk bagian basic saja. Langsung saja kita mulai proses pembuatan dari hari pertama hingga 1 bulan proses pembentukan, proses pembangunan cafe popcorn yang terbesar di Pekanbaru. Di hari pertama kita proses di malam hari, yaitu tentunya dalam proses ini kita tidak serta-merta hanya sendiri, tapi dibantu oleh tukang juga. Terus dalam proses pembentukan bar, di bar tersebut tentu kami belum ada pengalaman, jadi kami menyewa tukang untuk membuat bar, dan alhamdulillah barnya juga jadi. Ini hari kedua kita untuk cari bahan-bahan di kursi-kursi, meja-meja yang ada di ruko kita. Kita masuk ke tempat ruko cafe orang, mulai mencari interior-interior yang ada di dalam cafe. Dan karena kita budgetnya minim, jadi kita mau nggak mau harus cari barang-barang second, dan alhamdulillah kita juga dapat barang second tersebut. Kita dapat meja. Ada salah satu cafe yang tutup, jadi kita beli mejanya. Walaupun barang bekas, tapi masih worth it untuk digunakan. Jadi guys, setelah kita beli meja, kita mau cari kayu lagi untuk buat bar kita. Dan stay tune ya, kita lanjut terus. Sekarang udah hari ketiga, kita dekorasi juga, renovasi di dalam ruko kita ini. Ini pembuatan barnya sih. Ini pembuatan bar kita sudah berjalan sekitar 30%. Ini kita masih dekorasi proses pembuatannya. Hari ini kita mau amplas dulu. Setelah diamplas, baru setelah diamplas, baru setelah itu kita cat. Jadi tungguin ruko yang udah jadi, kalau udah jadi pasti bagus. Hey, what's up guys, jadi hari ini sudah hari ke-6 kita dekorasi. Banyak perubahan yang udah kita lakuin, kayak kita sebagian udah ngecat juga, kayak orang ini ngecat, dan kita sudah buat bar juga. Barnya masih proses finishing ya, udah sekitar ada jalan 70% lah untuk barnya sendiri, dan kita lagi proses pengecatan ini dan banyak lagi. Jadi ini belum kita furnish, kita cat lagi. Nanti kalau cat warnanya bagus, dan kita ini buat warna hitam semua. Kalau penasaran apa jadinya, jangan lupa like, subscribe, dan proses pembangunan usaha baru kita. Kali ini usaha perdana gue dan teman gue berdua, dan kita berharap bakalan jadi wow ini ya. Dan kita mau ganti baju dulu. Setelah itu kita lanjut lagi dekorasi lagi, cat lagi, dan sebagainya. Mantap. Kita langsung coba lagi eksekusi cat lagi.
What's up guys, jadi ini hari ke-7 kita melakukan dekorasi, dan hari ini agendanya kita mau cari bangku dulu di pasar bawah yang ada terletak di Pekanbaru, dan kita mau cari juga kayu paletnya untuk penambahan di bar kita. Check this out, kita jalan terus. Jangan lupa pakai masker dan jaga kesehatan kalian. Oke? Mantap. Berapa nih kak? Berapa nih bu? Ini, ini 80. Hah? Gak bisa kurang? Ambil berapa biji? 5. 5, 75 ya. 70 lah. Hah? 70 ya. Bu, ini kecil 80 ah. Ini ngambil 5, minta 75 ini dah. Minta 70 dikasih. Pilihlah deh. Jadi kita udah selesai belanjanya dan kita lanjut cari kayu palet lagi untuk bar kita. Mantap. Jadi kita udah sampai di tempat beli paletnya, beli kayunya. Ini udah dapat. Sekarang kita langsung go pulang. Harganya Rp110.000 untuk satu ikat. Oke, what's up guys, jadi hari ini sudah hari ke-8 kita renovasi. Sudah banyak yang sudah kita lakuin, sudah berjalan sekitar 60% perubahannya dari awalnya. Dan kita lihat saja. Untuk barnya sendiri udah jalan 80%, udah selesai. Kita lihat ini. Ini masih ada lampu sorotnya, masih berserakan. Itu dia mesin popcorn kita udah datang. Nggak fokus mesin popcorn, belakangnya ada mesin minuman. Dan untuk barnya gue puas dengan kerjanya tukangnya, karena berhubung kita nggak bisa buat barnya, jadi kita harus sewa tukang untuk membuatnya. Kisaran harga untuk bar sendiri ini sampai hampir 6 juta rupiah untuk satu bar ini. Dan kita sudah ngecat juga ya teman-teman semua. Kita udah ngecat semua. Udah hampir rampung 90% untuk pengecatan. Dan ini juga untuk dalam barnya seperti ini. Ini nanti kita bisa masukkan dalam ini, kita bisa masukkan termos es atau apapun itu. Ini dapurnya masih kotor, belum kita cat dan masih masa renovasi. Ini nih untuk mejanya sendiri yang kemarin yang kita berangkat beli ke cafe yang tutup kemarin. Ini dia mejanya. Satu mejanya itu kisaran kalau untuk baru ya bisa sampai Rp500.000. Cuman kita bisa dapat harga Rp200.000. Tapi ya gitulah, ada kerusakan. Tapi so far is good lah. Nanti kita perbaiki lagi. Dan sudah berjalan sekitar 70% untuk renovasi kita. Berapa persen ya? Ya 70% lah. 70% untuk renovasi kita dan bakalan keren. Sampai jadi sekarang udah jalan 80% proses pembangunan. Udah banyak yang kita buat, seperti kita ngecat juga, bar udah jadi juga. Dan sekarang kita membuat teman-teman ini. Ini ada Karisma, ada Pasti juga. Jadi kita hari ini kita mau buat menu. Jadi dari kita buat sendiri semuanya, teman-teman semuanya. Mantap.
teman-teman sudah lihat semuanya tentang proses pembentukan dari awal hingga akhir, dan alhamdulillah kita sudah jadi, dan setiap harinya alhamdulillah ramai pengunjung, walaupun kita bisnisnya sekarang masih di masa pandemi, namun untuk pelanggan popcorn tersebut masih ada gitu, dan kita tetap konsisten walaupun kita tahu dalam berjualan, dalam dagang atau bisnis ini kadang pasang surut, tapi tidak masalah, kita tetap berjualan dan istiqomah. Dan seperti janji saya tadi di awal video, saya akan menceritakan tentang bagaimana proses sejarah dan tips-tips buat teman-teman ingin mau memulai bisnis. Sedikit saya mau cerita buat teman-teman semuanya. Sesungguhnya popcorn ini kami sudah berjalan ini sekitar 2 tahun. Yang awalnya yang pertama itu saya dan teman saya Pak Haji berdua, kami hanya memodal Rp200.000 dalam membuat bisnis ini, terinspirasi dari popcorn yang ada di pasar-pasar hingga di bioskop, dan bagaimana kami bisa menciptakan suatu popcorn yang mempunyai banyak varian rasa gitu. Jadi ceritanya dulu tuh kami mulai dari peralatan, semua tidak punya peralatan dan cuma hanya modal Rp200.000. Jadi mulai dari Rp1.000 itu kami gunakan dalam beli bahan, beli alat-alat, dan untuk kompor dan wajan segala macam kami pinjam. Dan berjalan hingga akhirnya kami juga udah punya kompor. Untuk awal itu kami punya kompor 2 dan punya bahan-bahan yang lain, dan proses hingga sampai akhirnya kami punya rumah. Dan tentunya tidak mudah dalam menyampaikan, dan sungguh tidak mudah buat teman-teman semuanya dalam merintis bisnis, dan banyak asam manisnya yang akan kita dapatkan. Namun jangan pernah menyerah, tetap konsisten. Dan untuk modal sendiri buat teman-teman, modal yang kami gunakan dalam membangun bisnis ini, untuk membuat kafe ini nggak terlalu mahal. Buat kami sudah mahal, tapi buat teman-teman mungkin teman-teman udah punya uang yang lebih, atau kalian punya orang tua atau orang tua yang punya uang lebih juga, ya bisa jadi. Tapi bagi kami untuk ruko ini sendiri, untuk kafe ini kami mengeluarkan hampir sampai Rp50 juta, di bawah 50 juta lah. Dan bagi kami cukup besar, apalagi kami sama-sama baru selesai kuliah, first graduation, dan untuk mencapaikan 50 juta tuh wow, hal yang sangat wow gitu. Tapi alhamdulillah bisa berkat ya, yang pertama mesti ya bantuan dari orang tua, namun kami juga ada tabungan dari kami, mulai dari tabungan bisnis kami yang dahulu online, terus juga saya dan teman saya Pak Haji Aftik ikut lomba, mulai dari saya sendiri ikut lomba dari internasional, dari ini internasional, sampai yang ikut lomba di tingkat kampus sampai nasional juga. Dan alhamdulillah uang tersebut kami kumpulkan dan juga kami simpan, dan akhirnya kami bisa buka usaha seperti ini. Dan bukan waktunya sebentar, kami waktu sekitar setahun, hampir 2 tahun lah kami menggunakan waktu untuk proses pembentukan kafe ini. Jadi this not simple things that you have. Dan bila teman-teman ingin memulai bisnis, yang pertama tips dari saya, bila teman-teman ingin memulai bisnis, teman-teman harus tahu teman-teman itu hobinya di mana gitu. Hobinya mau di fashion, di kuliner, atau hobinya di jasa. Teman-teman harus tahu sendiri di mana passion teman-teman. Jadi jangan teman-teman kayak orang buka kopi, orang buka ini, pokoknya jangan. Jadi teman-teman harus tahu prospek ke depan usaha teman-teman tuh bakalan maju nggak. Prospek ke depannya teman-teman harus bisa melihat gitu, bagaimana setahun, 2 tahun, 3 tahun ke depannya besar nggak. Jangan sampai hanya terbawa hawa nafsu karena hari di tahun-tahun ini lagi marak-maraknya kopi shop atau marak-maraknya tentang jual ini satu ini, jadi teman-teman ikut-ikutan. Jangan sampai seperti itu. Teman-teman harus tahu basic teman-teman di mana gitu. Dan yang kedua, bila kita ingin memulai bisnis, kita harus bisa memanajemen semua dalam lini apapun itu. Tapi kita harus tahu keahlian kita di mana gitu. Jadi nggak semuanya bisa kita rangkap, mulai dari pemasaran, keuangan, dan sebagainya. Jadi kalau misalnya teman-teman ngajak join 1 atau 2 orang atau 3 orang, jadi
semuanya itu harus bisa memegang satu peranan yang penting. Contohnya dalam kami melaksanakan bisnis ini, saya mengajak kedua teman saya, Fajri dan satu lagi teman saya Karisma. Dan di sini saya sebagai leader, di sini saya sebagai leader, saya tidak mencakup semuanya. Jadi untuk keuangan saya serahkan kepada Fajri, teman saya. Untuk tim pemasaran, untuk tim marketing saya serahkan kepada teman saya Karisma, dan untuk tim IT itu saya serahkan juga kepada Fajri, dan saya sebagai tim produksi, sebagai chef juga dan sebagainya. Jadi semuanya punya keahlian masing-masing. Jadi semuanya nggak bisa dirangkap dengan satu orang. Tapi kalau teman-teman memulai dari satu orang, bisnisnya hanya tunggal, berarti teman-teman harus siap memegang semua peranan. Dan manajemen keuangan itu sangatlah penting. Jadi mulai uang keluar, uang masuk, terus pembelian bahan, itu semua harus dicatat dengan sekian mungkin gitu. Jangan sampai teman-teman itu keuangannya itu jangan sampai kayak tercampur aduk, dari uang masuk, uang keluar, uang bahan, sampai uang tak terduga itu campur aduk. Jangan sampai, jadi harus buat dipisah-pisahkan. Kalau bisa dicatat gitu. Yang ketiga tuh, teman-teman harus pintar dalam proses dalam kita melaksanakan bisnis. Kita harus pintar dalam proses pemasaran. Marketing itu sangatlah berpengaruh, apalagi sekarang zaman teknologi. Jadi kita dalam pemasaran kita bisa menggunakan yaitu endorse. Salah satunya sangat berpengaruh itu endorse ya, dari Selebgram, YouTube atau Instagram dan sebagainya. Dan itu sangat berpengaruh dalam proses pemasaran produk kita. Dan yang keempat yaitu kita harus semangat, pantang menyerah. Semangat dalam berdagang, dalam berbisnis itu mutlak. Kalau mau sukses ya capek, jangan menyerah gitu. Jadi dalam berbisnis ini kadang orang kebanyakan gitu salah. Jadi kayak dia tuh setahun di awal dia mulai bisnis di awal bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga naik, terus bulan keempat, bulan kelima, bulan keenam anjlok. Dan itu banyak yang buyar dan banyak yang berhenti dan memulai bisnis yang lain. Padahal salah, ketika kita udah di fase-fasenya naik, tiba-tiba kita anjlok, turun. Hal tersebut yang menjadikan introspeksi diri kita, apa yang menyebabkan kita anjlok. Mulai mungkin dipengaruhi oleh perekonomian di negara kita, atau apa yang menyebabkan kita anjlok, atau saingan kita. Itu harus diintrospeksikan diri. Jangan sampai hal tersebut membuat kita kayak kayaknya aku nggak cocok lagi bisnis di sini gitu. Dan kita memulai bisnis yang lain. Sedangkan bila kita memulai bisnis yang lain, kita harus membangun fondasi yang awal gitu. Itu salah. Jadi teman-teman, bila kita mulai bisnis dan ternyata di bulan pertama naik, bulan kedua naik, bulan ketiga naik, bulan keempat anjlok, turun, 5 turun, 6 turun gitu. Hal tersebut yang membuat kita kayak apa yang terjadi gitu. Kita harus mengintrospeksi diri dan mencari kesalahan kita, bisa mencapai balik lagi ke normal dan sampai bisa menanjung tinggi gitu. Itu biasa dalam bisnis. Tapi kebanyakan pemula, kayak saya juga, kayak teman-teman juga, pemula-pemula, ketika memulai bisnis, hal tersebut membuat hal yang lumrah terjadi gitu. Jadi tetap semangat, tetap konsisten. Karena bila berbisnis teman-teman semuanya, zaman sekarang ini semuanya sudah ada. Bila berbisnis teman-teman, zaman sekarang semua sudah ada. Jadi kita harus perhatikan. Jadi dia ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Jadi bila kita melihat sesuatu menjadi modal atau menjadi cuan, ya kita amati dulu, tiru, dan modifikasi. Dan itu jangan pernah pantang menyerah. Dalam bisnis itu kita naik turun cantik. Tanda ya, dalam bisnis itu ya gitu, kadang naik, kadang turun, ya wajar. Memang bisnis konsisten adalah hal yang terpenting dalam kita mulai bisnis.